mengetahui sekeliling kalian ada sampah? Kalau ada, tolong punguti terlebih dahulu ya, agar kelas kita bersih dan nyaman. Baiklah, sudah berdoa belum? Belum. Belum, berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Idul Fitra Hadir, Bu. hadir. Jadi semuanya hadir hari ini, alhamdulillah, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang berhalangan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, untuk mengetahui garis Wallace dan garis Weber. Masih ingat tidak tentang keanekaragaman hayati, baik itu tingkat gen, tingkat ekosistem, dan tingkat jenis atau tingkat spesies? Alhamdulillah kalau masih ingat. Jadi kita bisa melanjutkan materi tentang persebaran flora dan fauna, itu garis Wallace dan garis Weber. Jadi di sini Ibu punya peta. Kalau yang hitam, garis hitam panjang, itu adalah garis Wallace. Kalau yang merah ini itu garis Weber. Namun sebelum itu kita akan membahas persebaran flora dan fauna terlebih dahulu. Baru kita membahas garis Wallace dan garis Weber. Kita simpan dulu ya medianya. Jadi di sini Ibu punya PPT persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna ini tidak hanya berada di satu tempat, melainkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Persebaran flora dan fauna ini dipengaruhi oleh letak geografis. Berdasarkan wilayah dan karakteristiknya, flora dan fauna dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Indonesia bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Ingat kan anak-anak ya, garis Wallace dan garis Weber. Selanjutnya yaitu persebaran flora dan fauna. Ada yang sudah tahu belum apa pengertian dari flora dan fauna? Belum, Bu. Belum. Jadi flora itu merupakan keseluruhan kehidupan dari jenis-jenis tumbuhan di suatu habitat. Kalau fauna itu keseluruhan kehidupan dari hewan. Sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Ya. Yang selanjutnya yaitu persebaran flora di bagian barat. Jadi persebaran flora di bagian barat ini sama dengan di Asia. Contohnya yaitu karet, mahoni, meranti, kapur barus, dan kemenyan. Kalau yang di bagian timur ini mirip dengan tipe Australis, karena disebabkan oleh persebaran flora di Indonesia bagian timur ini hampir sama dengan flora di benua Australia. Contohnya itu pohon sagu, pohon nipah, dan hutan bakau. Kalau di Indonesia bagian tengah itu merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang menonjol itu contohnya hutan jati. Nah, kalau di persebaran fauna ini di Indonesia bagian barat contohnya kijang, terenggiling, ikan pesut, harimau hingga badak bercula satu. Kalau di Indonesia bagian tengah itu contohnya tipe asiatis dan australis atau campuran.
Kalau di Indonesia bagian timur itu contohnya komodo, anoa, atau babi. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber ini adalah dua garis hayal yang berperan sebagai pemisah atau pembatas wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemunculan teori atau konsep garis Wallace dan garis Weber ini terjadi secara tidak bersamaan. Teori atau konsep yang pertama muncul adalah garis Wallace, selanjutnya itu baru garis Weber. Garis Wallace memisahkan flora dan fauna Indonesia ke dalam dua zona, yaitu zona Asia di sebelah barat dan zona Wallace atau zona transisi antara Asia dan Australia di sebelah timur. Flora dan fauna zona Asia identik dengan spesies atau organisme di benua Asia. Sedangkan flora dan fauna pada zona Wallace merupakan campuran spesies atau organisme dari benua Asia dan Australia. Flora dan fauna pada zona Wallace umumnya adalah spesies yang endemik di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu garis Weber. Garis Weber ini garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia bagian tengah atau Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan Indonesia bagian timur atau Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Garis ini melewati Maluku dan Laut Banda dan Laut Arafura. Di sebelah garis Weber barat garis ini, di Indonesia bagian tengah, flora dan fauna bersifat peralihan. Di sini banyak binatang endemik seperti komodo, burung maleo, dan babi rusa. Sementara di timur garis Weber, di Indonesia bagian timur, flora dan fauna dipengaruhi oleh benua Australia. Di sini banyak binatang marsupialia atau mamalia berkantong seperti kanguru dan monotremata atau mamalia bertelur seperti echidna. Di sini Ibu punya satu media, yaitu buku pop-up tentang persebaran flora dan fauna. Di sini terdapat peta dan hewan-hewannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Siapa yang mau coba terlebih dahulu? Bu. Boleh. Aidil, silakan pahami tentang hewan-hewan mana saja yang berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Jadi pada saat Ibu memberi soal atau memberi pertanyaan di mana saja hewan yang berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, Aidil bisa menjawab dengan baik dan benar. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Sudah paham? Paham. Ada yang tidak mengerti? Tidak ada. Ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya. Jadi siapa yang bisa menyebutkan hewan yang berdasarkan garis Wallace dan garis Weber? Saya, Bu. Coba dijawab. Kalau di garis Wallace ada hewan apa saja? Ada gajah, badak, harimau. Ada gajah, harimau, benar. Selanjutnya di garis Weber Ada komodo, burung maleo, dan babi rusa. benar. Burung maleo, babi rusa, dan komodo. Beri tepuk tangan dulu untuk Aidil yang benar. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Hati-hati di jalan.